Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Suryani, mahasiswi Fakultas Ilmu Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Bekasi. Presentasi saya kali ini adalah tentang peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam secara efektif dan efisien. Untuk tugas mata kuliah sumber daya alam dengan dosen Bapak Lulu Abdillah Kurniawan, MM. Menurut pengertiannya, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam dibedakan menjadi dua, sumber daya alam hayati biasanya terdiri dari komponen biotik, dan sumber daya alam non-hayati biasanya terdiri dari komponen abiotik. Contoh dari sumber daya alam hayati adalah hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Sedangkan sumber daya alam non-hayati contohnya adalah air, udara, dan tanah, salah satu sebagai sumber daya alam non-hayati yang dapat diperbaharui dan jumlahnya cukup banyak. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui diantaranya adalah gas alam, bahan tambang, dan logam. Peranan manusia dalam mengelola sumber daya alam. Yang pertama adalah eksploitasi. Eksploitasi itu adalah penggali atau pemakai bahan alam, di mana bahan alam tersebut harus digunakan secara tepat sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua adalah penghijauan atau reboisasi, di mana ketika kita menggunakan sumber daya alam, salah satunya sumber daya hutan, ketika melakukan penebangan maka harus diikuti dengan proses reboisasi atau penanaman kembali dengan tanaman yang sama. Yang ketiga adalah proses daur ulang, di mana proses daur ulang merupakan proses penggunaan kembali bahan-bahan yang sudah tidak terpakai tapi masih bisa digunakan. Yang keempat, tumpang sari. Tumpang sari adalah salah satu daya tanam atau proses penanaman beraneka ragam macam tanaman di dalam satu lahan. Yang berikutnya ada terasering. Terasering adalah proses penggunaan lahan di daerah perbukitan atau pegunungan. Yang terakhir yaitu adanya peraturan organisasi atau perundang-undangan yang akan mengatur bagaimana proses pemakaian atau pengeksploitasian sumber daya alam yang akan digunakan untuk kepentingan orang banyak. Berdasarkan jumlah dan sifatnya, sumber daya alam dibedakan menjadi dua. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Di depan tadi sudah saya jelaskan, yang dapat diperbaharui biasanya jumlahnya banyak atau sangat banyak. Salah satunya adalah air, tanah, udara, flora, dan fauna, serta tumbuh-tumbuhan. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui diantaranya adalah sumber daya alam yang berasal dari perut bumi, salah satunya adalah bahan tambang dan minyak bumi. Sedangkan proses pemanfaatan sumber daya alam diawali karena adanya kebutuhan dan jumlah yang dibutuhkan oleh manusia. Untuk memenuhi kebutuhan itu maka harus dilakukan ada penggunaan sumber daya alam yang melalui proses dengan penggunaan sumber daya alam tanpa melalui proses. Salah satu yang melalui proses contohnya adalah penggunaan kertas, penggunaan bahan makanan, dan lain sebagainya. Sedangkan yang tanpa proses kita bisa ambil langsung dari contohnya adalah udara, air, dan tanah. Sedangkan untuk ketergantungan di dalam sumber daya alam tersebut, maka harus ada timbal balik antara sumber daya alam dengan kebutuhan manusia. Kenapa? Ketika kita membutuhkan sumber daya alam, harus ada hubungan timbal balik. Seperti contoh di depan, berarti penggunaan sumber daya alam itu harus diikuti dengan bahan pengganti atau menanam kembali sumber daya alam yang telah digunakan. Yang berikutnya adalah memanfaatkan sumber daya alam itu harus berdasarkan rasional atau logika. Jadi antaranya ada beberapa kriteria. Yang pertama adalah hati-hati. Hati-hati di sini itu menjelaskan bahwa penggunaan sumber daya alam itu harus secara tepat dan efisien sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, ketika penggunaan sumber daya alam yang sudah cukup banyak tapi sumber daya alam tersebut jumlahnya tinggal sedikit, maka harus ada bahan pengganti. Yang ketiga adalah daur ulang yang tadi sudah saya jelaskan, harus ada proses daur ulang untuk bahan-bahan yang masih bisa digunakan. Yang keempat adalah adanya etika lingkungan. Di dalam penggunaan sumber daya alam itu etika lingkungan harus ada. Salah satunya adalah yang tadi sudah dijelaskan, peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan etika lingkungan agar tidak merusak ekosistem.
Pemanfaatan sumber daya alam biasanya diawali karena kebutuhan sumber daya alam yang cukup besar dengan bertambahnya jumlah penduduk yang luar biasa. Sumber daya alam yang strategis biasanya akan menjadi incaran oleh para pemilik modal atau kaum kapitalis yang akhirnya akan mengajukan satu pengeksploitasian sumber daya alam tersebut dengan alasan globalisasi, di mana alasan globalisasi ini agar masuk atau menjadi pertimbangan bagi satu negara yang akhirnya dari proses globalisasi tersebut mereka akan meminta yang namanya legislasi, di mana legislasi itu yang diatur oleh undang-undang untuk penggunaan sumber daya alam tersebut. Setelah adanya undang-undang yang mengatur dan proses legislasinya sesuai, maka baru bisa dilakukan yang namanya eksploitasi sumber daya alam. Sumber daya alam dibutuhkan untuk kebutuhan manusia. Berarti harus ada proses perubahan atau proses bahan pengganti. Manusia sebagai makhluk yang memiliki akal dan pikiran, maka dalam penggunaan sumber daya alam harus dilakukan beberapa pandangan-pandangan. Ada dua pandangan di sini. Yang pertama adalah secara perspektif, di mana perspektif ini berarti pesimis. Penggunaan sumber daya alam itu harus penuh kehati-hatian. Kenapa? Harus ada bahan pengganti dan harus ada sumber daya alam yang bisa diperbarui agar bisa dinikmati oleh generasi berikutnya. Yang kedua adalah pandangan eksploitasi. Eksploitasi ini biasanya sumber daya alam itu dikatakan sebagai satu inti dari satu pertumbuhan ekonomi suatu negara yang mana menghasilkan sebagai produktivitas tertinggi. Yang berikutnya adalah hukum pelestarian pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan. Dalam penggunaan sumber daya alam maka harus ada hukum yang menunjang atau hukum-hukum yang mengatur penggunaan sumber daya alam tersebut agar tidak merusak lingkungan. Salah satunya adalah Undang-Undang Republik Indonesia yang dikeluarkan nomor 32 di tahun 2009. Yang kedua ada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2009 dan yang terakhir adalah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 di tahun 2008 yang mengatur tentang pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan. Prinsip-prinsip yang harus dilakukan di dalam pemanfaatan sumber daya alam atau bahan alam itu di sini ada 5. Yang pertama adalah koefisiensi. Koefisiensi itu adalah melakukan proses produksi secara tepat dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan secara ekonomi dan lingkungan. Yang kedua, pemanfaatan berkelanjutan. Pemanfaatan berkelanjutan ini adalah pengelolaan secara terkendali. Artinya harus ada berkelanjutan yang bisa dirasakan sampai nanti untuk generasi berikutnya. Yang ketiga adalah kemakmuran dan keadilan yang merata. Pemanfaatan bahan alam ini adalah satu milik negara yang digunakan untuk kepentingan rakyat secara adil dan merata tanpa membedakan kelompok ataupun golongan. Yang keempat adalah rasionalisasi. Rasionalisasi ini adalah penggunaan bahan alam yang harus digunakan secara rasional, secara logika, dengan daya dukung dan bahan pengganti. Yang kelima, penggunaan tata ruang. Penggunaan tata ruang ini adalah bagaimana menggunakan ruang-ruang yang tidak terpakai untuk mengeksploitasi atau untuk mencari bahan pengganti sumber daya alam, ya, untuk yang memenuhi daya dukung sebagai bahan pengganti. Yang kelima adalah sudah tadi dijelaskan penggunaan tata ruang dengan bahan-bahan alam yang berbeda. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari pemanfaatan sumber daya alam di atas atau presentasi saya kali ini adalah bahwa peranan manusia terhadap perubahan keadaan bumi yang sangat besar sehingga berperan penting dan di dalam perubahan ekologi bumi karena manusia merupakan makhluk yang sangat dominan secara ekologi dengan populasi terbanyak. Demikian presentasi saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.